Kalau kita mau melihat, kalau kita mau menyadari sesungguhnya Tuhan itu memberikan hidup manusia itu penuh dengan keindahan. Tuhan menciptakan semesta, menciptakan semua sekitar kita itu dengan keindahan. Artinya Tuhan memang memberikan yang indah-indah kepada kita sebagai manusia. Lalu kenapa ada orang yang mengatakan hidupnya tidak indah, hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kedukaan? Berarti itu bukan pemberian Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mustahil memberikan yang negatif, memberikan yang jelek-jelek. Karena Tuhan yang berikan adalah keindahan. Coba kamu lihat sekitar saya di sini, ada pepohonan, kemudian ada kolam renang gitu ya, banyak langit yang bersih, kemudian banyak pohon di situ, semuanya penuh dengan keindahan. Ketika Tuhan memberikan alam semesta yang begitu indah, sebetulnya itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita belajar ke alam, belajar menikmati indahnya semesta, indahnya air, indahnya pepohonan, untuk dimasukkan menjadi sugesti-sugesti keindahan ke pikiran kita. Sama dengan sebuah kamera, sebuah handphone gitu ya. Kalau kita mau ingin mengambil gambarnya, kita ingin menyimpan gambarnya, kita punya hak untuk memilih mana yang mau disimpan ke dalam memori handphone ini. Itu sama dengan pikiran kita. Kita punya hak untuk memilih mana yang mau dimasukkan ke dalam pikiran kita. Apakah mau memasukkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak indah, itu tergantung kita. Sehingga kalau Anda ingin hidupnya indah, ingin hidupnya penuh dengan kebahagiaan, maka masukkan semua hal-hal yang indah ke dalam pikiran kita. Makanya seringlah Anda piknik keluar, menikmati semesta, lihatlah indahnya langit, indahnya pepohonan, indahnya air. Apa tujuannya? Untuk memasukkan sugesti-sugesti positif, sugesti-sugesti keindahan ke dalam pikiran kita. Kalau kamu jarang melihat semesta, kamu jarang melihat alam, pikiran kamu hanya berisi tentang hutang yang berat, tentang bos yang marah-marah, tentang kawan kamu yang negatif, isinya hidup kamu penuh dengan hal yang negatif, hal yang buruk. Jadi sebetulnya Tuhan itu mustahil memberikan kehidupan yang tidak indah untuk kita sebagai manusia. Sehingga kalau kamu ingin hidupmu penuh dengan keindahan, maka keluar dari sekitar kamu sekarang, lihatlah semesta, lihatlah burung yang sedang terbang, kemudian lihatlah pepohonan, lalu kamu resapi itu, kamu capture itu ke dalam memori pikiran kamu. Karena isi pikiran yang indah-indah pasti menarik kondisi hidup yang juga indah dan menyenangkan. Itu sudah rumusnya. Pikiran yang indah-indah pasti menarik situasi, menarik kejadian yang indah-indah. Tapi sebaliknya, kalau pikirannya penuh dengan hal keburukan, penuh dengan hal yang jelek-jelek, maka pasti menarik kejadian yang juga jelek di situ. Sekarang mau pilih mana? Mau menarik hal yang baik ataukah menarik hal yang jelek? Terserah Anda. Saya tahu Anda pasti memilih yang baik untuk diri Anda. Karena itu maka mulai sekarang cobalah melihat sekitar Anda, capture hal-hal yang baik, simpanlah peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Pergilah ke alam, nikmati ciptaan Tuhan. Itulah cara kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sangat mudah kuncinya membuat hidup selalu penuh keindahan. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang indah. Capture-lah semua image, semua gambaran yang indah untuk masuk ke dalam pikiran Anda, pikiran kita. Saya jamin kalau isi pikiran kamu itu indah-indah, pasti semua kejadian yang ada di hidup kamu adalah keindahan. Itu sudah pasti. Jadi mulai sekarang
kamu selimuti diri kamu dengan hal keindahan, kamu simpan gambar-gambar yang indah, kamu lihat pemandangan sekitar, keluarlah dari rumah kamu, keluarlah dari semua pemikiran hal yang jelek, lihatlah semesta. Kamu bisa main-main air gitu ya, kamu bisa main air, kamu bisa pegang-pegang airnya, dan kamu bisa rasakan air ini sejuk, air ini indah. Sehingga apa? Kalau kita sejukkan air ini, masukkan ke pikiran kita bahwa air itu sejuk dan Tuhan maha menyejukkan. Simpan itu ke pikiran kita, maha indah dan maha mengindahkan. Sehingga seharusnya setiap manusia mustahil mengalami situasi yang tidak nyaman, mustahil hidupnya tidak indah kalau dia mau meresapi semua alam yang ada. Mustahil manusia hidupnya negatif, mustahil manusia itu hidupnya sedih kalau dia mau membaca semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitarnya. Jadi mulai sekarang, keluarlah dan lihat sekitar kamu, simpan itu ke pikiran kamu. Jadikan semua keindahan ini menjadi sugesti positif ke pikiran kita. Paham ya? Buat yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, kalian bisa isi komentar supaya kalian bisa memberikan komentar tentang apa yang saya sampaikan, dan mungkin saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang kalian sampaikan. Bisa klik like buat yang kalian anggap video ini mencerahkan, dan bagikan kepada teman-teman lainnya supaya makin banyak orang sadar bahwa hidup ini sebetulnya indah dan caranya sangat mudah. Salam dari saya, Firman Pratama. Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.